Saya Dr. Olivia Tantana, spesialis THT. Kita akan membahas tentang epistaxis. Epistaxis atau biasanya disebut nosebleed, diharapkan kita sebagai dokter umum dapat mengatasi hingga tuntas ya. Jadi perdarahannya harus bisa menghentikan perdarahan. Epistaxis ini merupakan perdarahan yang keluar dari kafum nasi dan merupakan tanda, bukan penyakit. Jadi apabila terjadi epistaxis, ini merupakan gejala dari penyakit yang lain, bukan penyebabnya. Kelainan ini 90% dapat berhenti sendiri. Perdarahan di hidung dapat merupakan gejala yang sangat mengganggu. Aliran darah dari hidung ini dibagi menjadi dua, yaitu aliran darah pada daerah dinding lateral kafum nasi, yaitu yang keluar dari meatus serta konka. Yang kedua adalah aliran darah pada sisi septum nasi yang di bagian medial dari kafum nasi. Aliran darah dari dinding hidung lateral kafum nasi ini dibagi menjadi dua, yaitu arteri karotis interna menuju ke arteri ethmoidalis posterior dan anterior, serta arteri karotis eksterna dan cabang-cabangnya yaitu arteri sphenovalatina dan arteri facialis yang mengasup daerah vestibulum nasi. Sedangkan yang di daerah septum nasi yaitu arteri karotis interna menuju ethmoidalis anterior dan posterior, serta arteri karotis eksterna yaitu arteri sphenovalatina cabang septal, arteri palatina mayor cabang septal, serta labialis superior cabang septal. Ada dua area penting yang menjadi kunci pada epistaxis, yaitu area little, yaitu lokasi di daerah anterior inferior dari septum nasi, persis di atas vestibulum. Aliran darah pada area liter ini membentuk anyaman ya, yang biasanya kita sebut sebagai plexus Kisselbach. Anyaman ini merupakan arteri dari ethmoidalis anterior, arteri labialis superior cabang septal, arteri sphenopalatina cabang septal, serta arteri palatina mayor cabang septal. Sedangkan area lain yang penting adalah alia Woodruff, yaitu lokasinya berada di ujung posterior konka inferior. Biasanya aliran darah Woodruff ini menimbulkan epistaxis posterior, yang merupakan anastomosis dari arteri sphenopalatina dan arteri pharyngeal posterior. Ini apabila kita lihat ya, area letak dari area Woodruff itu berada di bagian lateral dari rongga hidung, serta arteri little area itu merupakan berada pada septum nasi. Yang harus kita lakukan pada saat pasien datang yaitu yang pertama kali adalah anamnesis. Pasien biasanya datang dengan keluhan keluar darah dari hidung atau ada riwayat keluar darah dari hidung. Jadi kondisinya sedang aktif atau perdarahannya sudah berhenti. Selanjutnya, pasien sering menyatakan bahwa perdarahan berasal dari bagian depan atau belakang. Jadi kita harus tanyakan ya, terasa hanya keluar di depan, di hidung sisi yang mana, kanan atau kiri, atau kedua hidung, atau terjadinya dari bagian belakang hidung. Jadi apakah pasien merasa ada darah yang mengalir dari hidung menuju ke tenggorokan, menetes. Serta harus ditanyakan secara spesifik mengenai banyaknya perdarahan. Perdarahannya itu seberapa, bisa kita lihat dari biasanya di tisu atau di kapas yang digunakan oleh pasien, atau beberapa pasien mengatakan memperkirakan kira-kira banyaknya seberapa menetes atau mengucur perdarahannya. Frekuensinya, jadi misalnya kebanyakan dari epistaxis kadang-kadang hilang timbul ya, frekuensinya berapa, misalnya sehari sekali, hampir setiap hari, atau seminggu 3 kali, atau misalnya sebulan sekali, atau baru kali ini terjadinya perdarahan itu, serta lama dari perdarahan. Lama dari perdarahan ini kita bisa gunakan untuk meramalkan kira-kira ada pasien ada kelainan darah atau tidak. Serta kita yang harus tanyakan adalah untuk evaluasi penyebab perdarahan ya, kita
harus anamnesis dengan terperinci tentang adanya riwayat trauma, riwayat pengobatan, misalnya penggunaan aspirin atau pengencer darah yang lain, itu harus dievaluasi juga karena bisa menimbulkan perdarahan. Riwayat penyakit sistemik, misalnya hipertensi atau kelainan darah, riwayat alergi pada hidung, gangguan pembekuan darah, dan riwayat-riwayat perdarahan sebelumnya, serta riwayat epistaxis yang ada dalam keluarga. Faktor risiko terjadinya epistaxis di kafum-nasi ini merupakan salah satunya yang paling sering adalah trauma, infeksi seperti rinitis atau sinusitis ya, terjadi iritasi berulang di daerah hidung sehingga menimbulkan perdarahan, penyakit-penyakit kardiovaskuler, hipertensi, serta kelainan pembuluh darah seperti arteriosklerosis atau nefritis kronis. Adanya riwayat penggunaan obat-obatan seperti obat-obatan NSAID dan kumarin, aspirin, atau warfarin ya, yang dapat memperpanjang waktu perdarahan atau memang biasanya penggunaannya digunakan untuk mengencerkan darah, serta riwayat pemakaian semprot hidung steroid jangka waktu yang lama. Kita harus menyingkirkan juga kemungkinan adanya tumor, baik jinak maupun ganas di daerah hidung, ya, misalnya karsinoma sinus paranasalis maupun tumor di daerah nasofaring. Kelainan kongenital ini juga dapat menimbulkan epistaxis, yaitu apabila ada perdarahan atelektasis herediter atau Osler disease. Serta kita dari anatominya kita bisa evaluasi adanya deviasi septum, pengaruh lingkungan, misalnya di daerah yang sangat tinggi atau dingin ya, tekanan udaranya itu juga pengaruh, serta kelembapan lingkungan udaranya juga penting. Etiologi, kita harus mencari penyebab lokal lainnya. Jadi etiologinya itu bisa karena lokal, kelainan di dalam hidung atau nasofaring, secara general yaitu dari hipertensi atau dari kelainan darah yang lain, atau idiopatik, yaitu tidak diketahui penyebabnya. Yang dimaksud penyebab lokal adalah apabila ada masalah di daerah hidung, yaitu trauma, infeksi, benda asing yang dalam jangka waktu lama berada di hidung, neoplasma pada hidung atau sinus paranasal, perubahan cuaca juga bisa menimbulkan epistaxis serta deviasi septum. Di daerah nasofaring itu bisa disebabkan karena adenoiditis, angiofibroma juvenil ya. Kita kan tahu sendiri bahwa angiofibroma juvenil ini jadi mudah pasien untuk berdarah karena menginvasi di daerah sekitar atau tumor-tumor ganas lainnya. Penyebab general itu merupakan biasanya dari sistem kardiovaskuler, kelainan darah atau pembuluh darah, penyakit hati, penyakit ginjal, obat-obatan, kompresi mediastinum, yaitu tekanannya jadi meningkat ya, atau infeksi general yang lainnya. Idiopatik berarti kita tidak mengetahui penyebabnya. Pada pemeriksaan fisik yang harus kita lihat adalah rinoskopi anterior ya. Pemeriksaan harus dilakukan secara berurutan dari anterior ke posterior. Kita harus mengevaluasi vestibulum, mukosa hidung, septum nasi, dinding lateral, hidung, konka inferior. Kita harus mencari sumber dari perdarahannya atau biasa kita sebut sebagai bleeding point-nya. Keluarnya di mana, apakah ada luka atau ekskoriasi di daerah sana. Selanjutnya, pada rinoskopi posterior, biasanya kita lakukan pemeriksaan nasofaring dengan rinoskopi posterior. Penting pada pasien yang epistaxisnya berulang. Jadi kalau kita harus menyingkirkan salah satu penyebab yang berbahaya ya, jadi karsinoma nasofaring ini harus disisihkan. Yang paling simple adalah pemeriksaan rinoskopi posterior, tapi apabila susah mungkin biasanya dirujuk ke THT untuk dilakukan endoskopi. Serta evaluasi dari sekret hidung untuk menyingkirkan neoplasma. Yang penting selain itu adalah pengukuran tekanan darah ya, karena untuk menyingkirkan diagnosis hipertensi, karena hipertensi ini dapat menimbulkan epistaxis posterior yang
hebat dan sering berulang. Jadi perdarahannya lumayan banyak ya. Pada pemeriksaan penunjang, bila diperlukan maka bisa dilakukan pemeriksaan darah lengkap, screening terhadap koagulopati, jadi adanya kelainan darah, termasuk tes-tes untuk pembekuan darah, misalnya PT, APTT, trombosit, dan waktu perdarahan. Lokasi perdarahan yang paling sering adalah di little area atau anyaman yang biasa kita sebut sebagai plexus Kieselbach. Lokasinya adalah di atas concha media, yaitu arteri ethmoidalis anterior posterior, atau di bawah concha media, yaitu cabang-cabang dari arteri sphenophalatina. Sedangkan di bagian posterior cavum nasi, yaitu area Woodruff, ini biasanya disebabkan oleh kelainan sistemik atau tumor-tumor di daerah nasofaring. Epistaksis di yang bagian posterior ini biasanya cenderung diffuse ya, perdarahannya lebih banyak dibandingkan epistaksis anterior, yaitu di daerah little area. Untuk klasifikasinya ada dua, yaitu epistaksis anterior apabila dikatakan epistaksis anterior secara singkat apabila pasiennya darah keluar itu melalui nares anterior pada saat posisi duduk. Sedangkan epistaksis posterior itu apabila sebagian besar darah mengalir ke belakang menuju ke tenggorokan. Klasifikasinya adalah epistaksis anterior ini apabila darah keluar melalui nares anterior, ini biasanya umumnya terjadi, lebih sering terjadi, sebagian besar di area little, biasanya pada anak-anak dan dewasa muda. Umumnya kadang-kadang terjadi karena trauma atau perdarahannya sangat ringan. Sedangkan pada epistaksis posterior itu sebagian besar mengalir menuju nasofaring ya, kejadiannya lebih jarang dan sebagian besar dari posterior superior dari cavum nasi. Kebanyakan dialami pasien-pasien di atas 40 tahun dan terjadinya spontan biasanya karena hipertensi, karena tensinya terlalu tinggi sehingga pembuluh darahnya pecah. Jumlah epistaksisnya cenderung banyak ya, cenderung profuse. Jadi kalau dibandingkan sama epistaksis anterior, epistaksis posterior ini banyak biasanya darahnya. Sedangkan kalau misalnya epistaksis anterior ini jumlah perdarahannya tidak banyak. Untuk diagnosis banding, ini perdarahan bukan berasal dari hidung atau darah yang mengalir keluar dari hidung, yaitu biasanya yang kita curigai adalah hemoptisis ya, jadi batuk darah biasanya pada pasien yang terkena TB yang aktif ya, terus batuknya darahnya dalam jumlah banyak, itu kadang-kadang keluar dari mulut dan hidung juga, atau varises esofagus yang pecah, itu juga bisa menimbulkan perdarahan yang profuse dan keluarnya juga biasanya dari tenggorokan yang keluar juga dari hidung. Atau perdarahan dari atas, dari basis kranii yang kemudian darahnya mengalir melalui sinus sphenoid maupun tuba eustachius menuju ke cavum nasi. Komplikasi dari epistaksis ini rata-rata bisa terjadi akibat pemasangan tampon anterior, yaitu bisa menimbulkan sinusitis karena pada saat pemasangan tampon anterior otomatis sinus dari ostium dari sinus ini akan tersumbat. Akibat pemasangan tampon posterior biasanya dapat menimbulkan otitis media, hemotimpanum, serta laserasi dari palatum mole, sudut bibir. Bila benang yang dikeluarkan melalui mulut terlalu kencang ditarik, itu maka bisa menimbulkan iritasi di sudut dari bibir atau hidung pasien. Akibat perdarahan hebat, ini kalau perdarahannya terlalu hebat maka bisa menimbulkan shock atau anemia. Untuk tata laksananya, yang paling penting adalah stabilkan dulu pasiennya. Jadi pertolongan pertama, kita harus melihat untuk vital sign-nya ya, tensi nadi, terus harus dipastikan yang pertama kali adalah airway-nya. Jadi untuk nafasnya dulu apakah ada masalah dengan pernapasan, karena epistaksis ini kan dia
keluar darah dari hidung ya. Jadi kadang-kadang mulutnya juga pasiennya panik, terus mulutnya keluar darah dari mulut, terus pasiennya stres. Jadi kita yang pertama kali harus menstabilisasi pasien dulu. Misalnya pasien trauma, maka yang harus kita perhatikan adalah amankan jalan napasnya dulu, baru untuk ini pembuluh darahnya, baru nanti kita hentikan epistaksisnya. Selanjutnya, pertolongan pertama ya bisa dilakukan dengan memencet bagian hidung di bawah tulang, atau bisa dipasangkan tampon anterior atau tampon posterior. Apabila tidak bisa mengatasi perdarahannya, maka biasanya dilakukan kauterisasi atau ligasi pembuluh darah dari arteri karotis eksterna atau arteri maksilaris atau arteri etmoid. Pertolongan pertama yang harus kita lakukan, itu yang dimaksud dari pertolongan pertama adalah prosedur sederhana, yaitu biasanya kita sebut sebagai metode Trottler untuk mengkontrol perdarahan akibat epistaksis anterior dari little area atau plexus Kieselbach. Yaitu caranya pasien dalam posisi duduk, keluarkan sisian darah atau bekuan darah yang ada di hidung, pencet hidung dan ibu jari telunjuk selama 5 menit, serta pasien disarankan untuk bernafas lewat mulut. Selanjutnya, apabila ada es, maka sebaiknya dikompres air dingin atau minum es. Jangan boleh minum air hangat dulu pasiennya. Ini merupakan contoh pemasangan untuk tampon ya. Jadi kita bisa melakukan secara vertikal ya dari belakang menuju ke depan atau secara horizontal dari atas menuju ke bawah. Ini merupakan pemasangan tampon anterior posterior yaitu dengan kapas. Jadi belok tampon itu kita biasanya melakukan kasa yang dibungkus ya, dibikin seperti gumpalan ini, selanjutnya diikat dengan benang ya. Kita biasanya menggunakan kateter, Foley kateter yang kecil untuk anak. Ini dimasukkan dari hidung melewati nasofaring dan tamponnya ini diikat ke ujung dari kateter tersebut. Selanjutnya kateter ditarik keluar sehingga tamponnya akan berhenti di daerah sini, di daerah nasofaring. Jadi tamponnya yang gumpalan ini ditinggal di daerah nasofaring. Selanjutnya di bagian kafum nasinya kita pasang tampon anterior seperti biasa. Biasanya penggunaan tampon ini yaitu sekitar 3-5 hari dan diperlukan pemberian antibiotika karena dapat menimbulkan shock septik pada pemasangan tampon. Apabila tampon ini dilepas dan pasien tidak membaik, maka dilakukan kauterisasi terutama pada epistaksis anterior ya. Kauterisasi bisa dilakukan di daerah plexus Kieselbach menggunakan kapas yang dibasahi dengan TCA atau trikloroasetat. Yang harus kita perhatikan adalah untuk setiap pasien kita harus melakukan tata laksana yang sesuai untuk setiap kasus karena kan ini beda-beda ya, ada epistaksis anterior dan epistaksis posterior. Kita harus sesuaikan sesuai dengan gejalanya, penyebabnya juga akan pengaruh pada tata laksana yang kita lakukan. Jadi misalnya kayak hipertensi, otomatis kita juga harus memberikan obat antihipertensi terlebih dahulu untuk mengurangi epistaksisnya. Pada pasien-pasien dengan epistaksis karena hipertensi ini sebaiknya tidak digunakan epinefrin atau adrenalin untuk menghentikan perdarahan. Untuk penggunaan tampon posterior, biasanya kita memerlukan rawat inap karena ada risiko untuk shock septik. Pada penggunaan tampon anterior posterior, biasanya kita berikan antibiotika sehingga tampon bisa dipertahankan hingga 5 hari. Bahan dari tampon hidung ini bisa dari kateter Foley ya, terus kasa, terus biasanya kita untuk kasanya itu kita beri salep antibiotika sehingga tidak jadi fokus infeksi di pemasangan tampon itu. Tapi zaman sekarang ada bahan-bahan yang baru ya, seperti Merosel dan kawan-kawan yang bisa digunakan untuk menghentikan perdarahan. Merosel itu bentuknya seperti spons ya, kecil, kering gitu.
kita masukkan ke dalam rongga hidung, terus kita siram dengan air sehingga sel bentuk dari tampon ini akan membentuk seperti gel gitu yang lembut, sehingga kemungkinan untuk terjadinya laserasi pada pemasangan tampon sangat kecil. Kriteria rujukan, jadi kita perlu merujuk pasien apabila curiga pasien dengan epistaksis ini curiga akibat tumor atau di rongga hidung atau nasofaring. Serta epistaksis yang berulang, maka kita harus segera merujuk ke dokter THT ya. Sekian, terima kasih.